Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur Masjid Sholahuddin Kanwil Pajak Juanda yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada siang hari ini diberi kekuatan, kemauan untuk melaksanakan ibadah yang terbaik di hadapan Allah, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Dilanjutkan untuk kesempurnaan ibadah zuhur dengan mengikuti kajian zuhur ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, dijaga oleh Allah, dilindungi Allah, selamat dunia ini, selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Sesungguhnya kajian zuhur ini banyak hal yang perlu untuk kita kaji dan kita sampaikan. Cuman tentu dalam waktu yang sangat singkat tidak mungkin semua kajian itu kita sampaikan. Tapi paling tidak ada beberapa alternatif yang mungkin sangat penting untuk dikaji. Yang pertama, nilai syukur kita. Yang pertama. Yang kedua, falsafah cinta dalam berpuasa. Yang ketiga, mengukur kedermawanan kita dalam Islam. Mengukur kedermawanan kita dalam Islam. Di antara tiga itu yang mana, Pak? Nilai syukur, falsafah cinta dalam berpuasa, mengukur kedermawanan kita dalam Islam, yang mana, Pak? Yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Dua ya? Cinta ya? Oke, bisa semuanya kena juga itu nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, puasa yang kita jalani tentu tidak semata-mata kita menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum, dan tidak semata-mata kita tidak nuruti nafsu itu. Tapi mengandung pendidikan yang sangat agung, mengandung pendidikan yang sangat mulia. Salah satu di antara rahasia puasa itu adalah bahwa kepada orang-orang yang berpuasa diberi pahala oleh Allah tanpa perhitungan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya menyatakan, kullu amal ibni Adam yudha'af lahu ajruha. Semua amal kebaikan anak cucu Adam, khususnya umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberi
penghargaan oleh Allah, diberi upah oleh Allah. Ya apa-apa, kita ini kan barangkali masih tingkatan pedagang dengan Allah itu. Artinya melakukan sesuatu supaya dapat balasan dari Allah, dapat pahala. Ketika itulah kita sedang berbisnis dengan Allah, berdagang dengan Allah. Nah, dalam berdagang dengan Allah, itu Allah, Rasul memberikan penjelasan amal kebaikan anak cucu Adam itu diberi pahala dengan lipatan minimal 10, minimal sampai 700 kali lipat. Diberi keuntungan 10% sampai 700%. Ini dalam dunia dagang nyata ya angel ini. 0,% sing akeh kan. Min asyratin ila sab'i mi'ati darajah, antara 10 sampai 700. Yang 10 itu gampangannya adalah sholawat sekali diberi pahala 10 kali. Membaca Al-Quran 1 huruf diberi pahala 10 kali lipat minimal. Apalagi kalau itu dikerjakan di bulan Ramadan. Kemudian 700 itu diantaranya tercermin melalui apa? Kesanggupan kita untuk yunfikuna ammalahum fisabilillah, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jalan Allah itu banyak, termasuk bantu untuk pengembangan masjid, pembangunan masjid, kemakmuran masjid, untuk madrasah, untuk jalan umum, semuanya itu juga sabilillah. Itu 700 derajat. Jadi jenengan memasukkan kotak itu uang 1.000 nilainya di hadapan malaikat itu sama dengan 700.000. Kalau memasukkan 1 juta berarti 700 juta. Itu menggambarkan tingkat kemurahan Allah. Tapi kata Rasul, illas siyam, kecuali ibadah puasa. Dalam hadis qudsi, itu hadis qudsi, kata Allah, fa innahu li, bahwa puasa itu milikku, orang yang berpuasa itu milikku, kekasihku, wa ana ajzi bihi, dan aku memberikan kepadanya sesuka-suka aku. Berarti apa? Karena ada grade 10 sampai 700, terus di sini sesukaku, itu berarti apa? Melebihi dari hitungan 700. Nggak pakai dihitung. Nah, lalu kita mencoba untuk menggali, ada apa di balik ibadah puasa? Kok sampai diberi pahala oleh Allah tanpa hitungan? Yang pertama, tentu harus ada dasarnya, yaitu bahwa ternyata orang berpuasa itu dilatih sabar dalam menghadapi segala ujian. Ujian itu tercermin 2 hal, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Orang berpuasa tentu berhadapan dengan 2 hal itu. Sing gak nyenengno ya iki ngelak. Yang ini ana ngombe lah ya enak sakjane iki. Wayahe jam sakmene iki terus wae mangan, nggih ya. Padang apa nasi Padang apa soto Madura, ono soto Madura ya. Enak. Tapi kita apa itu? Kesenangan itu kita tahan karena memang tidak dibolehkan. Sekaligus lapar itu sesuatu yang menyusahkan, tapi kita tahan, kita sabar menghadapi kesusahan. Termasuk kesenangan nuruti nafsu, tentu nafsu tadi luas juga cakupannya, khususnya nafsu antar suami istri. Ditahan itu kesenangan, dan itu butuh kekuatan.
Kekuatan apa? Kekuatan mental. Nah, maka dalam berpuasa itu dilatih kita oleh Allah melalui Rasul untuk menjadi orang yang sabar. Lalu apa reward penghargaan orang yang sabar? Dinyatakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Insyaallah kalau nggak salah surat Az-Zumar ayat 10. Sungguh-sungguh untuk mereka-mereka yang sabar diberi pahala tanpa hisab. Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Makanya Allah memberikan pahala orang berpuasa itu tanpa hitungan. Yang kedua, orang berpuasa itu menggambarkan ibadah yang sangat maksimal. Ketakwaan yang sangat maksimal. Ini Pak, Rasul itu kan mengistilahkan ibadah puasa itu dengan bulan barokah. Iya. Rasul itu mengistilahkan Ramadan itu dengan bulan maghfirah. Antara barokah dan maghfirah itu kan punya singkatan namanya BBM. Bahwa Ramadan itu bulan barokah maghfirah. Betul nggih? BBM nggih? Nah, salah satu unsur terpenting di dalam BBM itu adalah pertamax. Lah apa pertamax itu, Pak? Kan ono premium, ono pertamax, ono pertalit, ono oli, solar, kabeh iku ono lho kono. Nah, pertamax itu artinya singkatan saya itu, Pak. Perkuat takwa maksimal. Lalu maksimal, Pak. Dan di dalam puasa itu ada kekuatan jaringan komunikasi dengan Allah secara XL. Apa XL itu? Ini jaringan, Pak. Jadi ada BBM, ada jaringan komunikasi. XL itu artinya menggambarkan ibadah yang sangat ekstra lillah. Iya. Ekstra lillah ditambah lagi dengan eksis, Pak. Apa? Ekstra istiqomah. Pertama, perkuat takwa maksimal. Target orang puasa itu apa, Pak? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Nah, di dalam puasa itu ketakwaan yang maksimal. Takwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, di dalam menjalani perintah dan larangan itu kan apa? Harus ada keikhlasan. Nah, di dalam puasa itu menggambarkan keikhlasan yang maksimal. Kenapa? Karena ibadah puasa itu ibadah yang paling rahasia, yang tidak diketahui oleh siapapun, yang tahu hanya Allah, termasuk kualitas berpuasa itu. Nah, seperti jenengan seperti ini di masjid ini kan, kita kan hanya khusnudon aja bahwa jenengan itu poso itu. Tapi hakikatnya kan poso kan gak ngeru. Iya. Ya kadang-kadang dengan istri saja mungkin apa tadi malam ikut bersama sahur. Tapi siapa tahu nanti di luar jangkauan istri terus apa? Mulai koyok pura-pura lesu-lesu padahal wis mari batal lo mau. Sampai ono guyonan apa? Ada beberapa hal yang kelihatannya itu gak batal tapi bisa batal lo. Apa? Diam itu bisa batal lo poso. Ternyata apa? Diam-diam ke belakang minum air 1 botol. Duduk-duduk pun bisa membatalkan, apalagi kalau duduk di warteg lalu pesan bakso. Iya. Lari juga bisa batal, lari dari kantor menuju depot soto Madura. Pesen, loh akhirnya bisa begitu. Sangat rahasia, Pak, sangat ekstra ketakwaan itu. Berarti apa? Berarti itu apa? Ukurannya hanya Allah yang tahu dan malaikat.
Malaikat juga hanya mencatat lahirianya. Hakikat itu hatinya adalah Allah yang tahu. Maka karena begitu ekstranya itu Allah suka dan Allah cinta. Kenapa? Karena sudah gampangannya tidak ada sekat gitu loh Pak. Karena begitu dekatnya dengan Allah, lalu Allah suka, karena Allah suka berarti cinta, karena Allah cinta ketika memberi nggak pakai dihitung. Maka orang puasa itu milikku, puasa itu milikku, orang yang berpuasa itu kekasihku. Dampak daripada kekasih itu kalau memberi Allah nggak pakai ngitung. Subhanallah. Di situ apa? Ada makna cinta Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Dan dampak dari itu pula sampai dikatakan oleh Rasul, napa? Surga itu merindukan. Loh, kita ini kan rindu surga, tapi ini surga yang merindukan. Jamaah, siapakah yang dirindukan surga itu? Satu, yang dirindukan surga talil Quran, orang yang eksis seneng istiqomah maca Quran, terutama di bulan Ramadan. Jos, apa jos itu? Nilainya dirindukan surga. Wahafidul lisan, orang yang menjaga lisan. Orang puasa itu kan dididik untuk bagaimana mampu untuk mengendalikan lisan, kata-kata. Sekarang sih mungkin untuk komunikasi dengan orang tidak cukup dengan lisan, tapi banyak menggunakan jaringan tangan. Maka juga menjaga apa? Lisannya, jangan membuat konten-konten, tulisan-tulisan yang mendatangkan fitnah. Itu termasuk menjaga. Hafidul lisan. Poso itu mengajarkan ngono. Makanya dalam berpuasa itu tidur itu lebih baik. Tidur itu ibadah. Daripada nanti kalau nggak tidur malah gunem, malah fitnah, malah Tapi kalau sekiranya tidak tidur dipakai untuk sesuatu yang punya nilai positif, termasuk bekerja, maka tentu lebih tinggi nilainya. Wamut imul ji'an, yang ketiga itu, yang dirindukan Allah adalah orang-orang yang suka mendermakan hartanya untuk memberi makan orang-orang yang lapar. Termasuk dalam hal ini juga orang yang puasa kan lapar. Tapi bukan sekarang memberikannya itu. Orang puasa kan lapar, dikasih makan sekarang. Enggak bisa. Itu nanti ketika waktu buka. Waktu, nah itu. Dan terasa nikmat di situ itu. Enggak tahu di sini ada gerakan buka bersama apa enggak itu. Itu. Terus apa? Wasoimu. Loh, yang kedua, wasoimu fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Balik. Dirindukan surga orang yang berpuasa itu. Kita ini dirindukan surga. Jadi dampak dari Allah memberikan tingkat kemuliaan, tingkat kedekatannya, lalu Allah memberikan tanpa hitungan, termasuk surga itu tidak bisa diukur dengan apapun, Pak. Jamaah, lalu pendidikan kita bagaimana? Allah sudah seperti itu kepada kita karena cinta, maka juga begitu. Ketika kita cinta kepada siapapun juga ada pembuktiannya dalam hal memberi. Salah satu indikator kalau kita cinta, salah satu bukti kita cinta itu adalah memberi. Tidak cukup dengan kata-kata. Ya kalau masih menjalin cinta, masih lagi kasmaran, walaupun kata-kata sudah terasa nikmat. Karena lagi apa? Lagi menjalin cinta, lagi apa? Lagi kasmaran mungkin. Dengan kata-kata sudah rasanya nikmat. Apalagi dikasih pantun-pantun. Iya kan, beras putih, berat sekati. Bilik kecil sampaian kain, percayalah hanya adik pilihan hati, tak akan berpaling pada yang lain. Senak ngono bisa.
Nggih. Emas merah intan baiduri, kapur barus di dalam peti. Tidak bertemu adik setengah hari, rasanya rindu setengah mati. Sing ngrungokne kuwi enak ya. Iya kan? Anak lebah bermain di rawa, ikan sepat di dalam karang. Rasanya badan tidak bernyawa sebelum mendapatkan adikku seorang. Nikmati sang. Tapi nek wis dadi bojo, ya gak wareg dengan itu. Gitu. Itu namanya apa? Menjadi apa? Hanya kata-kata tanpa pembuktian, gombal. Maka lalu pembuktian cinta itu memberi, dan kita diajarkan untuk mencintai siapapun oleh Rasul itu. Kan gitu toh? Mencintai siapapun rahmatan lil alamin, khususnya sesama manusia. Makanya ibadah puasa sendiri kan endingnya harus ada pembuktian cinta. Apa? Yaitu berderma kepada orang-orang yang membutuhkan, bahwa ibadah puasa yang begitu besar pahalanya belum diterima, belum sampai ke langit sebelum orang itu mendorongnya memberikan materai, apalagi pulsa atau apalagi, yaitu apa? Dengan ibadah zakat. Itu berupa apa? Pemberian yang wajib dikeluarkan itu. Berarti apa itu? Di situ, di puasa itu harus tercermin juga ibadah cinta kepada sesama melalui memberi, walaupun tingkatannya masih wajib. Tentu kita punya keterbatasan untuk mencintai siapapun, lalu di situ ada ukuran-ukuran kepada siapa pembuktian kita memberi itu. Loh, kan gitu tak akhirnya itu. Allah menjangkau semuanya, makhluknya, semua manusia. Tapi kita mungkin tidak bisa menjangkau semuanya karena kita punya keterbatasan. Maka lalu ada strata, ukuran-ukuran kita memberi itu kepada siapa yang terbaik itu. Kalau di Al-Quran, ukuran memberi, ya memberi itu kan salah satu lambang cinta, nggih. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Memberikan harta kepada yang dicintainya, dzawil qurba, yang terdekat dulu. Gitu kan? Artinya ukuran pahala itu loh, terdekat dulu. Siapa yang terdekat itu? Kalau bagi mereka yang belum bersuami istri, maka yang terdekat adalah ibu dan ayah. Tapi kalau sudah menikah, maka yang terdekat, yang paling berhak menerima pemberian rezeki dan harta kita adalah istri. Karena kalau sudah istri kan nggak ada sekat lagi, Pak. Gitu betul? Tidur seranjang tanpa berpakaian pun boleh. Tapi kalau dengan ibu kan nggak boleh tidur. Maka di situ termasuk pembuktian cinta dari puasa itu adalah seberapa kita bisa memberi kepada yang kita cintai, kepada istri, kepada anak, dzawil qurba wal yatama wal masakin, terus ternyata begitu. Maka di situ ada falsafah cinta. Seberapa kita memberi kepada istri, itu juga menggambarkan kedermawanan kita, pendidikan puasa kita. Pak, kewajiban wong lanang memberi kepada istri, memberi apa, Pak? Memberi apa kewajiban wong lanang nang wong wedok itu? Memberi nafkah, Pak. Singkatannya SPP, sandang, pangan, papan. Dan itu sudah kodratnya, manusia itu cenderung senang, apa perempuan senang diberi apa, Pak? SPP itu, Pak. Sudah kodrat manusia, Pak. Makanya penyakit yang wedok itu ada di mata. Mata apa? Mata duit. Angel iku batu-batane, Pak. Ndak rumah sakit gak ono soal itu. Resep dokter ya gak ono itu, Pak. Maka di situ tugas seorang suami itu bagaimana supaya istrinya tidak menjadi punya penyakit mata duiten, kalaupun tertarik karena harta itu tidak sampai menyebabkan melakukan sesuatu yang haram, mencuri. Maka suami yang wajib itu mencukupi. Nah sebaliknya satu sisi,
Tugasnya istri itu juga memberi pembuktian cinta, istri juga memberi kepada suami. Lalu suami itu paling senang diberi apa oleh istri? Lalu diberi pelayanan cinta di tempat tidur. Dan itu lambang kedermawanan istri kepada suami. Sebagaimana lambang cinta dan kedermawanan suami kepada istri dalam hal nafkah. Nah sekarang begini Pak, mengukur. Ada pelajaran tadi, cinta dari puasa itu memberi tanpa perhitungan. Tingkatan paling dasar seorang suami cinta kepada istri, memberi itu adalah memberi ketika diminta oleh istri. Sesuai dengan kadar kebutuhan yang wajar dalam hidup sehari-hari. Itu namanya sakhoun wong lanang niku. Sakhoun. Sakho, tingkatan dermawan paling dasar itu Pak. Nah nek dijaluk kok gak ngekei malah ngamuk-ngamuk, bakhil Pak itu Pak. Sakho Pak. Tingkatan yang kedua, cinta seorang suami dengan memberi itu memberi kepada istri tanpa diminta lebih dulu karena itu tahu kebutuhan istri. Insya Allah wedok gini lu seneng Pak, nggih. Gini betul enggak? Memberi tanpa diminta itu. Iki Dik jatahe wong sik kurung kutu ya Mas, kawon timbangan niku malah takon-takon ndelek gak enak. Itu lebih menyenangkan bagi seorang istri. Itu namanya judun. Jawad ya wailal jud. Rasul kan jud. Dermawan. Memberiku gak pakai diminta kalau Rasul kepada istri itu. Jud. Nah yang tinggi lagi di situ tingkatan memberi dan dermawan itu adalah memberi tanpa ada permintaan dan ketika memberi nggak pakai ngitung berapa kebutuhannya, adanya berapa dibrekno kabeh Pak. Botone bojoku 5 juta, tapi jenengan itu nyekel duit 10 juta. Kekno kabeh Pak. Itu karimun. Apa itu? Mulia, 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 mulia. Itu. Makanya Rasul menyatakan, ma akraman nisa illa karim. Tidak seorang pun suami yang mampu memanjakan dan memuliakan istrinya. Kecuali dia adalah laki-laki yang mulia di hadapan Allah. Subhanallah. Sampeyan sing ndi kira-kira Pak iki? Sakho, Jud, Karim. Saya Karim, jenengku Abdul Karim. Nah itulah, maka aplikasi cinta itu tergambar sebagai seorang laki-laki itu julukannya dalam rumah tangga itu kan suami Pak. Selama ini belum tahu makna suami itu Pak. Falsafah cinta dalam suami itu Pak. Pertama, suami itu ukurannya S-U-A-M-I. Suami itu selalu usaha akan membahagiakan istri Pak. Jadi tugas wong lanang paling utama itu membahagiakan istri Pak. Semakin membahagiakan, semakin mulia di hadapan Allah. Betul? Istrinya siapa? Pak cek sendiri tetangga, ya istri dhewe iku lho ya. Tapi ono sing kadang wong lanang nang bojone malah medhit, nang bojone tonggo malah tawa-tawa. Omane rondo anyaran. Terus apa? Suami itu ukurannya sukses untuk anak maupun istri. Seorang suami itu mengukur sukses ketika mampu mensejahterakan istri dan anaknya. Bukan dirinya Pak. Halo? Bukan dirinya Pak. Tapi yang lebih hebat lagi kalau bisa suami itu punya falsafah cinta dalam hidup untuk istri. Suami, semua uang adalah milik istri. Oh, hebat sampean Pak. Jare ibu-ibu cocok ngono, jare ibu-ibu. Iki ana ibu-ibu ae. Artinya tadi memberi wis pokoknya sing penting bojo seneng, di situ muncul yang namanya keterharuan dalam cinta. Oh, itu luar biasa Pak. Sebagaimana falsafah cinta istri memberi kepada suami. Pemberian yang paling utama istri kepada suami itu adalah pemberian pelayanan di tempat tidur Pak. Di situ mulianya istri Pak. Sebab nanti kalau umpamanya istri itu kebiasaan untuk menyuguhkan sarapan atau makanan, katakan begitu. Itu nanti sewaktu-waktu istri itu tidak bisa kan bilang,
Mas, aku syukurane gak siap nggih sarapan nggih sampean Pak beberapa hari ini Pak. Aku syukurane. Jadi wong lanang gak apa-apa Dik, ini sampean gak siap, aku nang tonggo akeh kok. Nang kantin lah iso sih Pak nggih. Malah pilihannya akeh. Gini mboten? Gini mboten? Iya kan begitu Pak. Tapi lalu aku syukurane lho Pak, saulan gak iso nglayani sampean. Oh gak apa-apa Dik, aku tak nang tonggo. Nggak bisa di situ. Maka lalu di situ naluri suami itu di situ yang paling utama itu. Maka keridhaan Allah itu ada di situ. Maka begini, maka sekarang supaya adil Pak, bagian daripada falsafah cinta tadi itu. Kan memberi kan sebagai bukti cinta. Istri, ISTRI, inginkan suami tetap raih impian. Istri yang solehah itu senantiasa mensupport apa yang dicita-citakan istrinya, suaminya. Gitu loh Pak yo. Ojo malah ngerecoki, malah ganggu kan gitu kan. Yang kedua, istri ISTRI, istri solehah tujuannya ridho ilahi. Nah ternyata rahasia ridho Allah itu di mana Pak? Ridhonya Allah kepada seorang istri ada di suami Pak. Iya kan? Istri manapun jika diwafatkan oleh Allah lebih dulu, suaminya ridho, tidak dongkol, tidak marah, maka dijemput oleh malaikat dari berbagai pintu surga. So Allah. Betul nggih? Ridhonya di mana? Maka istri solihah senantiasa mencari ridho suami, membahagiakan suami. Nah, puncak keridhoan suami itu ada di mana? Ada di tempat tidur, Pak. Gak iso iki saya memaklumi, tapi gak iso iku terus-terusan Pak. Lalu, maka lalu kalau bisa istri itu sebagai falsafah cinta memberi kepada suami. Istri, sebagai seorang istri itu ikhlas, jangan pernah bilang kepada suami, menyesal aku menjadi istri sampean. Wong lanang tersinggung Pak yo. Oh mana kata dibanding-banding no, tambah ngamuk Pak wong lanang Pak. Terus apa? Jadi wong wedok itu setia dalam suka maupun duka. Jangan setia ketika mau ada uang saja. Itu namanya cinta palsu. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Terlalu setia. Lalu apa? Ini loh Pak. Tingkatan pertama itu taat. Apa taat itu? Memberi kepada suami ketika diminta suaminya. Kan begitu. Wanita manapun jika diminta suaminya lalu dia menolak tanpa ada alasan syariat, maka dilaknat oleh malaikat. Tingkatan pertama paling dasar itu dermawan yang itu memberi ketika diminta suami. Lalu yang kedua, kalau bisa bukan T Pak, tapi R. Apa Pak? R itu Pak. Responsif. Beda nggak taat dengan responsif itu Pak? Responsif itu memberi tanpa diminta karena tahu itu kesukaannya suami. Waktunya itu namanya welcome itu di situ Pak. Apa Pak welcome itu Pak? Itu keset loh Pak. Bahasanya lagi itu ready for use. Insya Allah lanang menunggu seneng Pak. Islam itu memperhatikan gitu-gitu itu Pak, jangan dikira Pak. Baziko muliko kata Rasul itu baziko muliko apa? Yang pandai untuk gitu loh Pak. Menciptakan damai bagi seorang suami. Lalu yang tertinggi bukan R lagi Pak, tapi apa? Tadi kan S, istri, ISTR, taat, responsif, apa yang tertinggi? I itu inovatif Pak. Ngerti inovatif itu Pak? Kemampuan untuk mengeksplorasi segala daya tariknya di depan seorang suami yang sebetulnya mungkin suami nggak begitu perhatian asalnya, tapi karena kemampuan suami untuk mengelola dirinya di depan seorang istri suami, subhanallah, ini sungguh dermawan. Artinya kalau memberi nggak pakai ngitung, biasanya pirang dono pisan, tapi senantiasa setiap saat. Seperti suami tadi, memberi nggak pakai ngitung, dan kalau sudah memberi nggak pakai kebutuhannya. Dermawan Pak. Kenapa? Karena ada lambang cinta. Nah, Allah itu memberi kepada orang-orang puasa. Kenapa? Karena begitu cintanya kepada orang puasa, maka memberi tanpa perhitungan. Dalam konteks kemanusiaan,
memberi itu bagian daripada lambang cinta. Nah, seberapa kita memberi itu menggambarkan kualitas cinta kita kepada yang kita beri. Suami kepada istri, ya di situ. Istri kepada suami, ya di situ. Suami istri kepada anak, di situ Pak. Lambang cintanya orang tua kepada anak. Nggak bisa diukur dengan lautan, air lautan itu nggak bisa dipakai mengukur cintanya ibu kepada anak. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Geletek. Monggo kalau ada yang tanya Pak. Belajar falsafah cinta dalam berpuasa. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan cinta dalam berpuasa. Banyak pahala yang ada di Ramadan, kemudian dengan dilipat gandakan. Pemberian Allah. Nah, ini dalam istilah kami di dalam berpuasa kan ada boleh tidak kita untuk pada uzur, kita boleh tidak berpuasa. Betul. Perjalanan, kemudian caranya juga memenuhi itu bisa dibolehkan. Hanya pertanyaan saya, apabila itu terjadi Ustaz, itu misalnya kita ada perjalanan yang lumayan jauh, tapi secara fisik kita bisa berpuasa, kuat berpuasa. Tapi secara usul itu bisa kita ambil, batalkan puasa kita ambil. Karena ada pendapat juga yang mengatakan kalau sudah diambil dengan sombongnya kita sebagai manusia dari Allah. Nah, barangkali pendapat Ustaz terkait dengan kondisi real. Oke. Jenengan dalam ibu nih Pak? Bekasi. Oh, Bekasi nggih. Nah, ini kan Bekasi Surabaya, kalau memang tinggalnya keluarga masih di sana, masih sana Pak ya, keluarga Pak? Udah ke sini nggih? Oh, berarti kalau di Bekasi kan cinta jarak jauh. Oh ya, sana KTP. Kalau sudah dekat berarti sudah cinta jarak dekat Pak. Jadi gini, seperti jenengan tugas ke Jakarta. Jakarta itu sudah dalam ukuran syariat itu termasuk sudah boleh untuk membatalkan. Artinya membatalkan tidak termasuk dosa. Kenapa? Karena musafir dan jarak tempuhnya sudah melebihi dari 81 kilo. Tetapi karena naik pesawat, dari sisi fisik itu terane gak ngelak, gak rekoso. Diperbolehkan untuk milih. Kalau sekiranya nggak diambil itu rasanya kok pemberian Allah kok nggak diambil, rukso itu. Tapi kalau diambil nanti itu bagaimana ini? Berarti kan harus batal. Nah, dalam hal ini dipersilakan milih Pak. Dengan selama pertimbangannya logikanya bisa diterima, sebab mungkin aku batal poso, wong aku masih seger, masih enak. Terus nanti kalau saya batalkan puasa itu berarti nanti saya nyaur di luar Ramadan. Nilainya beda puasa di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan itu. Nah, saya masih seger, masih kuat kok. Enggak batal ya enggak apa. Masih maka menetapkan milih meneruskan Ramadan dengan alasan ya logika tadi itu, maka tentu lebih mulia daripada membatalkan puasa. Tapi kalau umpamanya membatalkan juga, ya enggak dosa, wong boleh. Dosa. Artinya juga baik dari sisi mengambil keringanan dari Allah. Tapi mikir tadi itu, iya engko batal, engko nyauri lho kadang-kadang roto angel. Iya, kono koncoe. Terus nilainya di luar Ramadan juga beda. Tapi umpamanya ngambil, maka ngambil itu dalam kondisi iya aku betul-betul gak kuat aku rasanya. Batal wae, enggak apa-apa. Sama-sama Pak, baik, sama-sama Pak, baiknya tinggal milih pertimbangan tadi itu. Pahalanya tadi itu. Ngoten Pak nggih? Monggo. Monggo yang lain, Pak, nggih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Nggih. Oh, itu namanya kecerdasan dalam berbagi cinta gitu ya. Jadi begini, Pak. Bagaimana kalau istri itu jumlahnya 3 ya, Pak ya? Itu lalu punya mana istri? Ya. Jadi kan termasuk anggota ISIS, Pak nggih. Istri apa ISIS? Kalau ISIS itu ikatan suami istri 1. Halo. Kalau 2 itu isid, ikatan suami istri 2. Kalau 3 ya istri, ikatan suami istrinya 3. Atau isid, ikatan suami istri 3. 4 is 4. Ini siji is 1. Nah begini Pak, bagaimana kalau sekiranya istri itu lebih dari 2, kan mestinya kan 100%, maka nanti akhirnya ketika itu ya dia punya ekstra. Istri pertama ya 100%, istri kedua juga 100%, istri ketiga ya sama-sama 100%. Artinya ya Pak, sama-sama cintanya seperti Rasul. Semua istrinya dicintai dan Rasul berbagi secara adil. Nah, keadilan itu bagian daripada pembuktian 100% sama, tidak beda-bedakan. Artinya apa? Secara lahiriah manusiawi Rasul tidak pernah membedakan di antara istrinya. Walaupun di dalam hati mesti ada yang lebih apa? Apa Pak? Lebih ada yang lebih gantol no hati Pak. Iling-ilingen. Nah itu yang yang dirahasiakan oleh Allah disebut di Al-Quran itu apa itu? Walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan mungkin bisa adil di antara wanita-wanita walaupun kamu berupaya. Dalam arti apa tidak bisa adil itu? Perasaan Pak. Perasaan Rasul mesti ada yang lebih tinggi di antara istri-istri yang ada. Cuman perlakuan lahirianya, syariatnya tetap sama. Memberi nafkahnya ya tetap sama. Ya, mendatanginya juga sama Pak. Nah, persoalan hati itu yang memang tidak bisa dipungkiri, ada antara satu dengan yang lain itu ada yang lebih, ada yang kurang. Betul Pak G? Jadi ukur 100%-nya itu dari sisi apa? Pemberian lahirianya, nafkahnya, terus apalagi dari sisi tutur kata ketika di hadapan. Jangan sampai nanti kepada istri pertama bentak-bentak istri kedua karena masih baru sayang-sayang. Nah ini tidak adil ini. Iya Pak. Makanya nanti kita kapan-kapan berbicara tentang keadilan cinta dalam rumah tangga. Nanti kalau nggak adil, ada pengadilan cinta Pak nanti itu Pak. Pengadilan cinta malaikat Pak. Jadi ukuran adilnya 100%-nya itu adalah dalam hal perlakuan lahirianya termasuk nafkah. Lah nafkah pun nanti ukuran adil juga harus tidak sama kok Pak. Tentu adil dalam arti proporsional Pak. Istri pertama punya anak 2, anak 3 Pak. Istri pertama masih sendiri Pak, belum punya anak. Tentu biaya hidup beda Pak. Maka nggak boleh disamakan adil itu terus ono take 5 juta ya 5 juta kene. Itu nggak adil Pak. Oh, ngono Pak nggih. Oke, kapan-kapan kita bicara tentang keadilan cinta Pak nggih. Supaya kita menjadi suami yang betul-betul maksimal tadi itu Pak. Cukup Pak nggih? Sementara yang jelas ke Pondok Jati beli kurma, paket baju dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu jua yang batasi pertemuan kita. Bila ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Apa itu Pak? Nah itu tradisional Pak pantun gitu itu Pak. Bila ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Sekiranya ceramah masih kurang panjang, kapan-kapan disediakan 2 lagi. Dengan tema yang lain. Gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita mampu memetik hikmah dari puasa, yaitu ada nilai cinta dan kedermawanan dari ibadah puasa itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa siyamana wa tabutana wa tamin taqsirana ya Allah bi rahmatika arhamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun madiun kudanan terus matur suwun pangeran sing bales.